Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai manusia, sains, teknologi, dan seni. Kepada Adela dipersilahkan. Pengertian sains. Sains merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan alamiah dan berisikan informasi yang memberikan gambaran tentang struktur dari suatu sistem serta penjelasan tentang pola laku sistem tersebut. Sistem yang dimaksud dapat berupa sistem alami maupun sistem yang merupakan rekan pemikiran manusia mengenai pola laku hubungan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Kita dapat mempelajari sains dari alam semesta yang dimulai dengan bertanya kepada alam atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang alam. Hubungan manusia dengan sains. Hubungan manusia dengan sains dan teknologi merupakan hal yang biasa karena manusia tidak akan lelah akan keinginannya. Serta sains merupakan sumber ilmu yang tidak ada habisnya dan teknologi merupakan ciptaan atau karya dari manusia tersebut. Ada Humi, silakan. Selanjutnya, pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan SDA atau sumber daya alam, menjadi alat-alat sederhana yang dapat memudahkan manusia. Sains, teknologi, dan peradaban kehidupan manusia. Dalam kehidupan, manusia selalu terdapat sains dan teknologi yang digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan beserta isinya, serta digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi, mengolah, dan memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia dan teknologi dapat berkembang melalui kreativitas penemuan atau discovery, penciptaan atau invention melalui berbagai bentuk inovasi dan rekayasa. Kegunaan nyata dari sains dan teknologi bagi manusia sangat tergantung dari nilai, moral, norma, dan hukum yang mendasarinya. Sains dan teknologi tanpa nilai sangat berbahaya, dan manusia tanpa sains dan teknologi mencerminkan keterbelakangan. Dalam konteks di atas, hubungan antara sains, teknologi, manusia menjadi penting sebab seperti yang kita ketahui, teknologi atau produk sains lahir karena adanya kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitas dan kegiatannya. Karena peran sains dan teknologi yang sangat sentral dalam perkembangan peradaban, maka kini banyak negara yang berlomba-lomba untuk mengembangkan sains dan teknologi. Mereka percaya bahwa dengan majunya sains dan teknologi, maka berimbas pada kemajuan bangsa tersebut. Selanjutnya, dampak sains dan teknologi dalam kehidupan. Dampak positif. Pertama, menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang di masanya. Yang kedua, dapat menjadi pusat segala pertukaran informasi. 3. Memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. 4. Bidang komunikasi sudah tidak mengenal batas antara jarak dan waktu. 5. Bidang transportasi dapat memberikan banyak pilihan jenis transportasi pada manusia dengan variasi kecepatan waktu dan harga. Sedangkan dampak negatifnya, 1. Dengan begitu cepatnya pertukaran informasi yang cepat dan tidak dapat terbendung, maka mulai marak terjadinya kemerosotan moral. Kedua, secara tidak disadari, manusia sedang dimanjakan oleh teknologi yang dibuat, manusia makin malas dan bodoh. Hal itu terjadi karena semakin ringkasnya pekerjaan manusia yang ditangani oleh teknologi. Yang ketiga, banyak limbah dari teknologi modern yang tidak bisa diolah sehingga menimbulkan tumpukan sampah teknologi yang tidak dapat didaur ulang. Baiklah, selanjutnya pengertian seni. Menurut Janet Wall, seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu, yang dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan lain-lain. Seni dapat berupa seni rupa, seni musik, dan lain-lain. Menurut bahasa, seni berarti indah, tetapi menurut istilah, seni merupakan suatu manifestasi dan pancaran asa keindahan, pemikiran, kesenangan yang lahir dari dalam diri seseorang untuk menghasilkan suatu aktivitas. Seni juga merupakan segi batin masyarakat yang juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antar kebudayaan yang beraneka ragam. Karya seni selalu bersifat sosial karena kehadirannya menggambarkan masyarakat yang berjiwa kreatif, dinamis, dan agung. Memahami seni suatu masyarakat berarti memahami aktivitas penting masyarakat yang bersangkutan dalam momen yang paling dalam dan kreatif. Fungsi-fungsi seni dalam kehidupan manusia.
Seni ikut berperan dalam perubahan peradaban manusia di dunia, sejak zaman prasejarah sampai kontemporer. Berikut akan dijelaskan fungsi seni yang hadir dalam peradaban manusia di dunia ini. Dalam tulisan berikut akan dijelaskan fungsi seni menurut teori dari L.H. Chapman. Menurut Chapman, fungsi dari seni dibagi menjadi 6 bagian, yaitu fungsi pribadi, fungsi masyarakat, fungsi fisik, fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi. Pada Dela dipersilahkan. Manusia sebagai subjek dan objek ipteks. Berkat kemajuan ilmu dan teknologi, manusia dapat menciptakan alat-alat serta perlengkapan yang canggih untuk berbagai kegiatan, sehingga dalam kegiatan kehidupannya tersedia berbagai kemudahan. Hal ini memungkinkan manusia dapat melakukan kegiatan lebih efektif dan efisien. Dengan ilmu dan teknologi, tumbuhlah berbagai industri yang hasilnya dapat memanfaatkan dalam berbagai bidang. Sebagai contoh, 1. Dalam pertanian, mampu menciptakan alat pertanian yang maju seperti traktor, alat pemotong dan penanam, alat pengelola hasil pertanian, dan alat penyemprot hama. Dengan alat-alat tersebut, diharapkan manusia dapat menggunakan waktu dan tenaga lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dalam telekomunikasi, manusia telah membuat televisi, radio, telepon, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan cepat dalam waktu yang singkat. Manusia dapat memperoleh informasi dari daerah yang sangat jauh sehingga penggunaan waktu sangat efisien. Baik, pada Humi, silakan dilanjutkan. Pembangunan dan perkembangan ipteks pada masyarakat. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalih fungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kurungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberikan umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menutupi diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih telah menonton dan mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.